Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa Taufik dengan NIM 2310102063 dari jurusan Akuntansi Syariah. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil esai saya, di mana judul presentasi ini adalah penerapan Applied Data Analytics dalam menilai kelayakan pembiayaan syariah pada vintage. Lalu selanjutnya, sebelum masuk ke kasus atau inti pembahasan, saya mau jelasin dulu apa sih konsep dari ADA atau Applied Data Analytics. Jadi, Applied Data Analytics atau biasa disebut ADA adalah metode buat ngambil keputusan berbasis data. ADA punya 4 tipe analisis. Yang pertama ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Empatnya itu saling berhubungan seperti siklus, dari ngeliat data mentah sampai nentuin solusi. Nah, dari siklus ini saya akan pakai buat kasus pembiayaan syariah. Lanjut masuk ke pembahasan. Yang pertama ada problem atau tantangan dalam penilaian kelayakan pembiayaan syariah pada vintage. Jadi vintage syariah punya problem di mana mereka harus cepat, adil, dan syariah komplian dalam menilai nasabah. Tetapi kenyataannya proses manual bikin keputusan lambat, mahal, dan sering bias. Juga risiko pembiayaan macet masih tinggi, terutama di sektor UMKM. Nah, jadi problem atau tantangan ini masuknya ke tahap deskriptif analisis, di mana kita lagi ngegambarin kondisi real dari data dan fenomena lapangan. Lalu selanjutnya ada data. Data di sini berguna untuk mengatasi problem atau tantangan yang ada di slide sebelumnya tadi. Jadi data yang kita pakai untuk menganalisa mana sih nasabah yang layak dan mana sih yang nggak layak, tuh kita bisa pakai data transaksi nasabah, riwayat pembayaran, data sosial ekonomi, hingga aktivitas e-commerce dan media sosial. Semua ini dikumpulin di data warehouse. Jadi intinya data-data ini berguna untuk melakukan penilaian kelayakan pembiayaan terhadap nasabah sebelum kita memberikan pembiayaan. Lalu selanjutnya ada analytical step, mana di tahap ini kita sudah memasuki inti dari siklus ADA. Ini yang pertama ada deskriptif, di mana kita melihat pola transaksi dan perilaku nasabah. Kedua, ada diagnostik, di mana kita cari penyebab keterlambatan pembayaran, misalnya karena pendapatan tidak stabil atau manajemen usaha yang lemah. Lalu ketiga, ada prediktif, di mana kita pakai model machine learning buat memprediksi kemungkinan nasabah masuk kategori non-performing financing. Lalu yang terakhir ada preskriptif, di mana sistem mengasih rekomendasi pembiayaan optimal sesuai kondisi nasabah. Jadi di slide ini sebenarnya udah nyatuin semua tahap dari Applied Data Analytics atau ADA, mulai dari deskriptif sampai preskriptif. Lalu selanjutnya ada decision. Jadi setelah melalui analitik, di mana itu adalah inti dari ADA, maka di decision ini dari sini vintage bisa nentuin nasabah mana yang layak dan tidak layak, berapa jumlah pembiayaan optimal yang dapat diberikan, akad syariah apa yang paling cocok. Jadi keputusan yang diambil setelah menerapkan ADA jadi lebih objektif, efisien, dan minim risiko. Selanjutnya, Islamic value atau nilai Islam. Jadi setiap analisis dalam Applied Data Analytics bisa dikaitkan dengan nilai Islam. Di judulnya vintage syariah sudah pasti aktivitas yang dilakukan di dalamnya harus sesuai syariah. Pertama, di sini ada hasil keputusan harus mencerminkan prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu yang kedua, adanya prediksi risiko dan manajemen harta, mana ini menunjukkan perencanaan yang hati-hati agar pembiayaan tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga maupun nasabah. Lalu yang ketiga itu, semua itu diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan keempat, seperti yang kita udah pelajari, kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf dalam Quran Surah Yusuf ayat 47-49. Bagaimana beliau memprediksi masa panceklik dan mengatur persediaan pangan untuk kemakmuran masyarakat. Dari ini, penerapan ADA dalam pembiayaan syariah sejalan dengan nilai Islam yang menekankan keadilan, kehatian, dan kemaslahatan. Selanjutnya sampai pada tahap kesimpulan, di mana dari pembahasan tadi, dari awal hingga akhir, kita bisa tarik beberapa poin penting, yaitu yang pertama, data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan ADA membantu memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh. Melalui siklus ADA, mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif, sampai preskriptif analisis, vintage dapat membuat keputusan yang lebih cepat, objektif, dan efisien. Dan yang terakhir, semua langkah ini tetap bisa dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan. Jadi penerapan ADA tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan bisnis, tapi juga mendukung tujuan ekonomi syariah secara menyeluruh. Sekian presentasi saya mengenai contoh penerapan Applied Data Analytics dalam
penilaian kelayakan pembiayaan syariah terhadap vintage. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.